salah satu dari saudaranya Indah dan banyak atau panjang pembahasannya, yaitu la nafiya lil jinsi. La nafiya lil jinsi. Di pertemuan yang lalu, di akhir-akhir kita bahas, kita jelaskan bahwasanya makna ada definisi dari la nafiya lil jinsi. Yang kesimpulannya adalah la nafiya lil jinsi tidak sama dengan la nafi yang lain, yang biasa. La nafi banyak, huruf nafi banyak. Ada la, ada ma, bahkan laisa sendiri adalah nafi. Tetapi kekuatan penafiannya yang dinafikan dari huruf-huruf nafi tersebut tidak sekuat la nafiya lil jinsi. Jadi ketika ada la nafiya lil jinsi, isim yang dinafikan tersebut, misalkan isim tersebut seorang laki-laki tidak ada di kelas. Jadi seorang laki-laki yang dinafikan tersebut benar-benar apa? Benar-benar sangat umum, benar-benar sangat luas. Tidak ada yang namanya selama dia laki-laki, karena laki-laki itu sangat umum ya. Laki-laki itu sangat umum. Semua yang jenisnya laki-laki maka tidak ada di kelas tersebut kalau terjatuh setelah la nafiya lil jinsi. Dan kemarin kita bahas di poin nomor 3 itu, kata beliau, wa makna nafiya lil jinsi annaha tanfil khabaru an jami' afrodi jinsi ismiha. Makna dari nafiya lil jinsi adalah menafikan kabar dari seluruh jenis afrod, yaitu apa afrod itu? Iya, afrod itu misalkan rojul di bawahnya itu ada afrod. Ada rojul yang mungkin umurnya 30, 40, ada rojul Indonesia, ada rojul selain Indonesia, ada rojul, pokoknya afrod dari rojul ini dinafikan. Spesies dari rojul ini dinafikan. Terus kata beliau, wa bidzalika takhtalifu an harfi nafyi la alladhi yufidu 'adatan nafyi al-wahid aw aktsar min al-wahid wa laysa nafyi al-jinsi. Oleh karena itu, dia berbeda dengan huruf nafi yang mungkin biasanya nafi biasa ini hanya menafikan satu atau lebih dari satu, tetapi tidak seperti la nafiya lil jinsi. Bukan jenisnya yang dinafikan. Ya. Itu berarti masalah di konteks atau semua la itu nafiya lil jinsi saja? Berbeda. Berarti enggak semua la nafi itu lil jinsi ya? Iya. Itu tergantung konteks setelahnya. Iya, konteks kalimatnya. Nah, nanti dari sisi i'rab ketahuan. Dari sisi i'rab kata tersebut kalau terjatuh la nafil jinsi, dari sisi i'rab harokat berbeda. Kita makna dulu atau i'rab dulu? I'rab ikut ke makna sebenarnya. Iya, konteks itu menggambarkan kepada kita la apa dia. Baik, kita masuk kepada poin setelahnya halaman 64 di buku lama, yaitu karena la nafiya lil jinsi itu seperti tadi ya, menafikan seluruh jenis dari isim yang dinafikan, sehingga la nafiya lil jinsi itu memiliki syarat-syarat. Yang syarat ini tidak ada di syarat selain la nafiya lil jinsi. Di buku ini kan disebutkan ada 3. Ada 3 syarat yang dia harus terpenuhi. La nafil jinsi ini atau isim la nafil jinsi ini memiliki 3 syarat agar dia la nafil jinsi. Baik, kita baca, yang baca ujung. Entar dia ini. Apresiasi ini.
muttasilan mubasyaratan, terus ghaira terus alla takuna muqtarinatan ya. Baik. Kata beliau di sini, wala ta'malu la nafiyatul jinsi amala inna illa idza tawaffarat salasatu syurut. Dan la nafiyul jinsi ini tidak bisa beramalan seperti amalannya inna. Maksudnya adalah menasabkan isim dan merofakkan khabarnya, kecuali jika terpenuhi 3 syarat. Jika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah isimnya harus nakirah, ini wajib. Tidak boleh ma'rifat. Kalau ma'rifat nanti di malhudhah. Itu ada alif, ba, jim, dan sama dal. Ini kan alif, ba, jim sama dal ini kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Di malhudhah ada di bawah itu. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, yang 3 ini nanti ada di malhudhah. Jadi yang pertama adalah isimnya harus nakirah. Yang kedua, dan biasanya Pak, nakirahnya ini terbuat dari isim nakirah yang jenis. Maksudnya begini Pak, isim yang dia itu memiliki cakupan luas maknanya. Kayak tadi rojul laki-laki. Laki-laki kan umum, banyak sekali apa di bawahnya. Mar'ah misalnya, madrasah. Intinya biasanya isim nakirah ini adalah isim jenis namanya, ismu jinsi. Pernah mendengar? Belum pernah. Intinya isim ini yang memiliki ini keluasan makna dan memiliki anggota. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, ya untuk apa dinafikan dengan la nafiyah lil jinsi? Contoh yang paling mudah, la ilaha, tidak ada sembah banyak sekali. Dan di Al-Quran atau di hadis atau di kalam ulama, di kitab-kitab para ulama itu banyak. Dan yang paling banyak itu adalah ini kita dari sisi Arabnya ya, isim la nafiyul jinsi yang dia mabni, kayak ilaha, la ilaha, la ikraha fid din, tidak ada paksaan, nggak boleh. Jenis apapun paksaan nggak boleh. Dengan ucapan, dengan apa nggak boleh. Karena telah jelas mana yang benar, mana yang batin. Itu contoh dari la nafiyul jinsi. Jadi isim nakirah. Syarat yang kedua, isimnya harus nyambung langsung dengan la ini. Ayyakuna ismuha muttasilan biha, isimnya bersambung dengan la ini, mubasyaratan, langsung. Maksudnya adalah ghairu munfasilin anha bifasilin, tidak boleh terpisah isim la ini dari la-nya. Tidak ada satu pemisah pun. Karena nanti kalau ada pemisah, nanti di malhudhah. Di poin yang jim. Kalau tidak terpenuhi syarat ini nanti di poin jim. Kalau poin alif, isimnya nakirah. Kalau ma'rifat, yang di poin alif, di malhudhah. Yang terakhir, alla takuna muqtarinatan bi harfi jarrin, tidak boleh nyambung dengan huruf jar. La-nya ini enggak boleh nyambung dengan huruf jar. Kenapa? Karena didapati la nafiyul jinsi ini nyambung dengan huruf jar. Maksudnya huruf jarnya dulu baru la-nya. Bila setahu ana huruf jarnya ini adalah huruf jar.
Adapun lainnya Allah alam kayaknya enggak. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Pernah mendengar istilah ini atau ungkapan ini? Al-ilmu bila amalin, itu la-nya itu sebenarnya la nafiyul jinsi. Tapi karena ada bi, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Jadi manfaatnya kurang, sangat kurang sekali. Al-ilmu bila amalin itu kan ba-nya masuk kepada la nafiyul jinsi, sehingga enggak beramalan seperti inna bila amala begitu kan. Karena kemasukan ba. Itu contoh simpelnya. Jika bila zadin, misalnya kamu datang tanpa bawa bekal. Jika bila zadin ma'aka, misalkan contohnya. Itu sepintas jika tidak terpenuhi syaratnya. Nanti tafsirnya atau rinciannya gimana juga. Intinya 3 syarat ini penting dan wajib. Yang pertama, isimnya harus nakirah. Yang kedua, isimnya langsung nyambung dengan la, tidak boleh ada pemisah. Yang ketiga adalah tidak boleh la itu dimasuki oleh huruf jar. Tidak boleh dimasuki oleh huruf jar. Boleh nggak dimasuki illa? Boleh nggak dimasuki illa? Dulu kita kayaknya pasangan nggak masuk itu dan digantikan oleh Ustadz Muflih membahas tentang saudara huruf-huruf yang beramalan seperti laisa, huruf nafi yang beramalan seperti laisa. Ada 4 huruf, in, ma, la, sama lata, ya kan? Di la itu kan syaratnya tidak boleh ada illa, betul? Untuk ini boleh nggak dimasuki sama illa? Untuk la nafiyul jinsi ini boleh nggak dimasuki illa? Kalau nggak salah 1 lembar sebelumnya. Sudah lupa atau sudah ingat? Di situ ada 4 huruf yang dia nafi bisa beramalan seperti laisa, tapi ada syarat-syaratnya, ya kan? Di antara syaratnya adalah tidak boleh ada illa. Untuk la nafiyul jinsi, apakah menjadi syarat? Boleh tidak ada illanya? Kalau yang pembahasan la seperti laisa itu kan boleh. Kalau yang saudaranya laisa itu kan la syari'un muzdahiman, ya kan? Enggak boleh la syari'un illa. Enggak boleh ada illanya. Kenapa alasannya? Nafinya batal. Untuk la nafiyul jinsi, kan la syari'un muzdahiman. Jalan-jalan tidak macet. Kalau ada illah, jalan-jalan macet. Tidaklah jalan-jalan kecuali macet. Kalau la nafiyul jinsi, boleh enggak? Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi poin perbedaannya apa? Kenapa la nafiyul jinsi boleh dimasuki illa? Karena dia dimasuki nafi atau tidak dimasuki nafi itu tidak akan merubah makna. Karena la ini memiliki isim dan khobarnya. Baru setelah itu dimasuki sama illa enggak kan? La ilaha itu kan khobarnya dibuang. La ilaha khobarnya dibuang. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Jadi yang berhak disembahnya itu di khobar yang disimpan, yang dibuang, dan itu konsekuensi dari konteks, konsekuensi dari susun bahasa Arab. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi maknanya tidak berubah. Berbeda dengan la ini. La di sini la syari'un muzdahiman itu kalau dikasih illanya itu nanti berubah makna. Karena khobarnya belum disebutkan terus ada illah. Paham di sini? La syari'un illa muzdahiman. Dan la syari'un
la syari'un terus ada khobarnya dibuang, tidak seperti itu. Khobarnya musdahimah. Konteks lagi. Kalau la biasa tidak ada seperti itu. Tapi kalau la nafil jinsi banyak sekali khobarnya itu mahdhuf. Khobarnya itu mahdhuf. La ma'buda illallah misalnya. Tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Ini la ma'buda, ini kan la memiliki isim dan khobar, dan ini la nafil jinsi. Itu khobarnya dibuang. Dan sering isimnya la nafil jinsi itu dibuang. Sering. Dengan sering kita membaca dan kita analisa, oh seperti ini ternyata praktek-praktek dari la nafil jinsi itu semakin membuat kita, oh iya, semakin mudah bagi kita menuntut, oh ini la nafil jinsi, oh ini la nafil jinsi, dan banyak di Al-Quran atau hadis itu banyak la nafil jinsi. Dan kebanyakan nanti i'rabnya adalah mabni isimnya. Nanti ada 2 i'rab untuk isim la nafil jinsi, tapi yang paling sering itu adalah yang mabni. La ilaha, la ikraha. Seharusnya kan la ilahan, tapi nggak boleh kita katakan ilahan, harus ilahan. Itu mabni, Pak, bukan mansub itu. Itu bukan mansub, fi mahalli nasbin nanti. Karena kalau mansub harusnya la ilahan, la ma'budan, la ikrahan. Tapi itu la ilaha, la ma'budan, la nabiyya, la nabiyya wa la rasula ba'di, la haula, ya, wala quwata illa billah. Dan sering la nafil jinsi itu ada illahnya. Sering la nafil jinsi itu ada illahnya. Kenapa? Semakin mantap maknanya. La ilaha illallah. Jadi al-uluhiyah lillahi wahda. Sembahan hanya untuk Allah semata. La ilaha illallah itu. Dan ada kaidah kan? An-nafyu al-itsbat qabla an-nafyi al-istisna ba'da an-nafyi yufidul itsbat. Jadi ada istisna illa sebelumnya nafi, apalagi nafinya nafi la nafil jinsi itu memberikan faedah itsbat, menetapkan. Itu kaidah bahasa Arab. Baik, kembali ke syarat ini. Yang pertama adalah isimnya harus nakiro, yang kedua harus nyambung langsung, yang ketiga la tersebut tidak boleh dimasuki oleh huruf jar, yaitu ba. Huruf jar ba. Baik, ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke macam-macam i'rabnya isim la. Karena isim la itu beraneka ragam, i'rabnya juga beraneka ragam. Tapi nggak banyak sekali, Pak, hanya 2 jenis i'rabnya isim la. Karena isim la-nya beraneka ragam. Yang paling sering adalah yang ba tadi. Yang ba yang paling sering. Yang ba. Nggak ada, baik lanjut. Ini nggak ada judul, terus langsung alif sama ba, Pak, ya. Jenengan kasih judul sendiri. Jadi macam-macam isim la nafilil jinsi. Kalau di bahasa Arabin anwa ismi la nafilil jinsi. Atau jenengan tulis bahasa Indonesia, takutnya jenengan ini apa sih tiba-tiba yakuni ismula alif sama ba, maksudnya apa? Jenengan kasih catatan sendiri. Macam-macam isim la nafiyah lil jinsi. Atau i'rab isim la nafiyah lil jinsi enggak? Baik, yang pertama, yang baca sampingnya.
Ya, jazakallahu khair. Baik, yang pertama Pak, dari jenis isim la nafiyil jinsi atau i'rab dari isim la nafiyil jinsi. Yang pertama adalah dan isim la nafiyil jinsi itu mansub. Ini yang asal. Isim la nafiyah itu mansub karena mansubatul asma. Mansub. Jadi dia mansub. Mansub kapan? Jika dia mudhof atau syabih bil mudhof. Isim la nafiyil jinsi mansub. Yang pertama mudhof, yang kedua syabih bil mudhof. Ana rasa sudah tahu semua apa itu mudhof atau syabih bil mudhof. Pernah mendengar istilah ini? Di kelas 1? Sudah. Di Muhtarad ya? Iya. Jadi kalau bahas ini, membahas la nafiyil jinsi. Sudah ada di kelas 1. Munada. Iya, munada yang tiga macam munada. Iya, 3 macam munada, mudhof, syabih, bil mudhof sama nakiro maksudah ya, tentang munada yang di i'rab mansub ya. Insyaallah berarti sudah pernah ada informasi atau istilah tentang ini. Yang pertama Pak, i'rab ismula nafiyah. Yang pertama adalah yang mansub. Yang pertama adalah mansub. Jangan lupa ya Pak, tetap dipegang 3 syarat. Iya, 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Nakiro. Yang kedua sambung langsung. Yang ketiga tidak ada nakiro. Apalagi yang pertama itu Pak, paling penting nakiro. Yang pertama mansub. Ya mansub kalau mufrad, waalaikumsalam. Kalau dia isim mufrad, mansubnya dengan apa? Fathah. Kalau musanna dengan dia, jangan lupa ya. Jangan lupa ini, tetap ikut terus ini Pak. Tetap ikut terus. Kalau jamak taksir dia dengan apa? Dengan alif. Kalau jamak muannas salim dia dengan kasroh. Kalau dia asmaul khamsah dia dengan, dan seterusnya. Mansub terjadi pada 2. Yang pertama adalah kalau mudhof. Isim tersebut bentuknya mudhof. Mudhof sebagaimana yang pernah jenengan pelajari dan jenengan sudah tahu semua. Mudhof seperti apa? Contoh mudhof. Mudhof ilaih. Buat susunan mudhof ilaih. Qalam Zaidin. Bisa qalam Zaidin dijadikan isim la? Kenapa enggak bisa? Karena dia bukan isim jenis. Hah? Qalamnya isim jenis. Bukan dari isim jenis? Ya, Anda tanya dulu bentuk mudhof ilaih dulu. Qalam Zaidin betul. Iya. Lanjut. Apa? Belum. Buat mudhof ilaih. Belum? Kitabun Nahwi. Terus? Khairul Rajulin. Lanjut? Apa? Bismillah. Oh, Bismillah. Ismin sama Allah. Nah, Bismillah dan menyebut nama Allah. Iya. Hah? Ismullah bisa. Nama Allah. Lanjut. Apa? Abdullah. Belakang? Belum. Qawaidul lughah. Belum. Iya. Ya, jenengan sudah tahu semua cara membuat mudhof ilaih. Anda hanya ingin mengingatkan bahwasanya mudhof ilaih ini kan isim ketemu isim ya. Yang isim pertama adalah nakiro,
Dan isim kedua ma'rifat atau nakiro? Kecuali bisa. Hah? Bisa ma'rifat, bisa nakiro. Iya, mudhof ilaih ini isim ketemu Isim. isim ketemu isim. Isim pertama adalah nakiro, isim kedua nakiro atau ma'rifat? Bisa dua-duanya. Cuma hati-hati kalau isim keduanya ma'rifat itu nggak bisa dijadikan, ya, nggak bisa dijadikan isim la nafiyil jinsi. Kenapa? Karena menjadi, iya, syarat pertama tidak terpenuhi. Kayaknya tadi kalau muzidin benar. Alasannya kenapa nggak bisa menjadi la ulama zaidin? Karena isim nakiro ini mudhof kepada isim ma'rifat, ya kan? Contoh dari jumlah ulama zaid. Boleh. Kita mengetahui betul ini mudhof ilaih. Tetapi ini bermasalah. Ini benar ini mudhof ini, Pak. Nah, mudhof ini. Tapi ini tidak memenuhi syarat isim la nafiyil jinsi yang pertama. Makanya Anda singgung, hati-hati, syaratnya diingat-ingat terus. Diingat-ingat terus. Jadi harus nakiro. Qalamu rajulin boleh. Kitabun nahwi. Kalau kitabun nahwi, hah? Kalau kitabun nahwi begini, kitab buku nahunya itu. Enggak begitu. Intinya kalau ma'rifat tidak boleh. Tahu Pak alasannya kenapa kalau ma'rifat? Kalau isim ini menjadi ma'rifat, kok nggak boleh di? Nafinya kurang luas. Nafinya kurang luas. Iya, ketika menjadi ma'rifat Pak. Sedangkan kita sudah pelajari barusan nafi jinsi itu menafikan jenis. Kalau dia ma'rifat kan sudah jelas yang mana. Jadi dia kan nggak cocok secara makna. Iya. Dan nggak ada dalam masalah. Ya, orang Arab pikir gimana sih kalau nafi jinsi kalau bahasa kita nafi jinsi tapi kok ma'rifat? Ma'rifat kan sedikit. Dia sudah dia doang. Makanya harus nakiro. Nakiro kan umum. Dan ini membantu dalam usul fikih. Ketika umum, lafadznya umum, misalkan tentang masalah fikih gini, ini umum, ini lafadznya umum misalkan. Kalau umum jangan dikhususkan, berbahaya. Kalau khusus jangan diumumkan. Misalkan ibadah khusus begini, tata cara begini, jangan diumumkan. Kebalikannya, kalau ibadahnya umum jangan dikhususkan. Waktunya, tempatnya, caranya, tata caranya. Nanti ya itu salah satu memahami dalil sebagaimana dipahami oleh para ulama. Ini adalah kalau kita apalagi pemahaman salaf misalkan. Ini salah satunya. Karena bahasa Arab itu masya Allah memiliki konsekuensi, memiliki dilalah namanya. Dilalah itu lafaz ini menunjukkan apa? Kalau kita nggak tahu lafaz itu menunjukkan apa, nggak tahu usul fikihnya, salah kita istinbatnya. Nanti konsekuensi hukumnya akan salah. Jangan pikir ini umum, jangan khususkan dengan yang ya benar, memang benar, dalilnya benar, tapi cara mengolah dalil ini sehingga keluar tata cara yang tidak ditunjukkan oleh dalil dan tidak ada buktinya dari Rasul dan para sahabatnya, ini tidak. Nah sekarang banyak orang-orang yang dia memang Al-Quran nggak dirubah, nggak mungkin mereka berani merubah Al-Quran. Sunnah juga tidak mungkin mereka berubah. Al-Quran biasanya cara mereka merusak Islam dari si Al-Quran dari tafsirnya. Karena tafsir itu memiliki kode etik ya. Hadis juga begitu, nanti dari pemahamannya. Contoh misalkan jilbab sekarang nggak wajib lebar-lebar. Kenapa? Karena itu adatnya orang Arab misalkan. Jadi dia nggak nyerang dari nggak usah jilbab, nggak dari tafsirnya. Dan metode seperti itu sekarang berkembang. Orang-orang misalkan yang dia hanya belajar salah-salahnya saja. Orang kayak gitu Pak, untuk masalah syubhat nomor 1 Pak. Tapi kalau ditanya usul fikih, saya yakin 0. Karena berapa kali ketemu orang seperti itu kalau ditanya, kadang ngaji aja nggak becus. Tapi kalau ngomong masalah yang kayak gini, yang syubhat-syubhat gitu, kayak tapi omongnya semuanya akal-akal semua. Ditanya dalilnya apa, mereka nggak tahu kan.
Yang dipelajari cuma yang salah-salah saja. Iman Pak. Otaknya cerdas tapi dipakai untuk yang sampah pemikiran katanya kalau bilang. Ya, jadi ini benar sudah mudah pilih, tetapi mudahnya di sini harus ada. Dan jangan sampai tertukar Pak antara susunan mudah ini dengan naat man'ut. Ya, karena ini sama-sama susunan dua kata. Bisa lebih sih, bisa. Hati-hati. Misalkan begini. Susunan tartib ini isim ketemu isim. Tapi jangan harus pilih mana yang naat man'ut, mana yang tartib wasfi istilahnya. Wasfi itu sifat, mana yang tartib idhofi. Mudah-mudahan. Kata kuncinya ada pada kata yang kedua Pak. Kata kuncinya adalah jamid sama mushtaq yang dalam pelajaran di Mukhtar. Sebenarnya itu memiliki apa tujuan Pak dalam belajar. Makanya kalau jangan paham kita belajar isim dari ini, itu ada tujuannya nanti. Kalau kita nggak tahu tujuannya nanti hanya sekedar diajarkan dihafal, tapi nggak membawa apa tujuannya. Ada tujuannya. Dan kita dulu diajari sama guru kita di Gresik, karena yang larang baru setahun sendiri, terus diajarkan ke murid-muridnya ngajar ke kita. Ini ada tujuannya, ini bukan hanya sekedar tiba-tiba isim gitu ini. Kenapa kok isim boleh dibahas? Ada tujuannya. Karena isim yang paling banyak, ini tinggal dari ada tujuannya. Tasrif juga. Jadi dilihat pada isim keduanya itu masalah isim jami' dan mushtaq. Isim ditinjau dari apa penyusunannya ya? Tarkib. Jadi kalau isim jami' dua, masdar sama zat. Sedangkan mushtaq ada fa'il, maf'ul dan seterusnya. Siapa mubalaghah. Kalau isim yang kedua itu mushtaq, maka ini mushtaq. Kalau dia jamid, ini masdar alima ya'lamu ilman, maka dia betul-betul ini. Talibun alimin. Anak sekarang lagi belajar kelas 12 putri. Susah Pak, udah kelas 12 putri, 6 tahun juga. Saat gimana saat? Ulang dia nggak paham. Beda anak muda sama orang dewasa. Jadi kan jam fokus kayaknya bisa meskipun kadang berat udah teriak. Tapi kalau santri Pak, kursus ini masih panas katanya. Nggak bertahan. Tapi memang mereka lebih cepat bisa. Lebih cepat. Karena mungkin ramnya masih pakai sedikit. Terus apa ya? Hanya finishnya. Apa namanya? Memorinya masih sedikit. Kita kan sudah banyak. Udah 30 tahun wes. Atau ya. Si muda-muda Masya Allah. Jadi dilihat pada isim keduanya. Isim kedua. Kalau terus di antara triknya juga, ini Pak alimun sama ilmin. Kalau jangan masih bingung Ustaz, anak nggak tahu ini mushtaq apa jamid, anak nggak tahu ini mushtaq apa jamid. Nah ini kan isim fa'il mushtaq. Kalau anak nggak tahu Ustaz, ini isim fa'il ya belajar tasrif. Ustaz ilmu ini isim apa? Isim masdar. Anak nggak tahu Ustaz, ya harus belajar itu. Hadis mau ditinjau dari apa itu harus belajar itu. Syarat itu. Syarat. Atau triknya begini, di antara trik lainnya. Kalau isim mushtaq Pak, isim mushtaq itu dia itu memiliki mudzakkar muannas. Isim mushtaq itu memiliki lafadznya memiliki mudzakkar muannas. Ciri-cirinya. Kalau ini nggak bisa. Ilmun ilmatun nggak boleh. Nahwin nahwatun nggak boleh. Tapi kalau atas ini boleh. Alimun jalisun. Mudarisatun. Qalamatun boleh. Itu mushtaq. Yadhhabu Muhammad ila baiti. Yadhhabu Muhammad ada kata seperti ini Pak.
di sana, Pak, dibaca Pak. Paling nggak enak ngajar putri Pak, karena apalagi bahasa itu komunikasinya harus langsung putri ya, karena berbeda. Jadi hanya duduk, kita nggak tahu mereka tidur bagaimana. Anak selalu paling nggak mau sebenarnya suruh ngajar bahasa, tapi dengan putri. Juga itu putra masih menjuduk putra. Tapi enak kalau anto kita gini kan, langsung komunikasi. Apalagi belajar bahasa kayak misalnya dulu harus berbeda ya deh. Waduh, aku paling nggak mau ngajar putri. Ini gimana? Komunikasi terbatas. Komunikasi terbatas. Mau dibuka sintarnya nggak boleh. Mau dibuka apanya? Ordernya nggak boleh. Makanya serba susah. Memang harus putri yang ngajar. Terus putri karena lebih cepat. Karena komunikasi bahasa, apapun namanya bahasa harus langsung mubashir. Ini yadhhabu Muhammad ila baiti bidarraja jadidah wa huwa talib ilm. Mana di sini na'at man'ut, mana di sini mudhaf ilaih. Yadhhabu Muhammad ke rumah guru. Ini susunannya apa ini? Nah, ini mudhaf. Ini mudhaf. Rumahnya guru. Ustaz, mudarrisnya isim fa'il. Ada yang nanya tadi. Ustaz, mudarrisnya isim fa'il, isim mushtaq, Ustaz. Baitin mudarrisin, Ustaz. Mudarris isim fa'il benar? Benar, Pak. Darasa yudarrisu tadris. Mudarrisan, darrisu. Gimana jawabannya? Bisa maksudnya ta'am itu. Iya, bisa ada mudarris banyak ya. Bisa pernikahan ya? Belum kedua. Belum. Bahaya ini. Ini masalah depan. Ada masalah banyak. Ini. Besok ini baik, baik. Kok betul ini bukan nak kan ini si mustaq. Banyak. Mudarris di sini Pak, meskipun lafadznya memang dari isim fa'il benar, tapi maknanya bukan sifat. Ini mudarris ini zat guru. Berbeda dengan ini, mana dari ini sifat, alim ini sifat. Ini sifat, tapi kalau ini guru ini zat, meskipun bentuknya isim fa'il, tapi ini adalah guru, isim zat ini. Ini adalah isim zat. Paham nggak alasannya? Mudarris ini isim zat, guru perempuan, ustazah. Meskipun lafadznya adalah isim fa'il. Sehingga karena dia adalah isim zat, ustazah, bukan sifat seperti alim, sehingga dia bukanlah na'at man'ut. Bingung tidak? Berarti emang zat bukan mustaq ya? Iya benar sih. Dari sisi lafaz iya memang mustaq. Tapi maknanya adalah orang. Iya. Orang dan zat, ya begitu maksudnya. Oh, berarti jenis itu tuh ada secara makna masalah lafaz. Iya. Harus dibedakan. Yang lebih unik lagi kemarin berawal sama Ustaz Budi Azari, sampai dia mengajar doktor di Rupiah. Di antara bentuk anak pun misalkan begini Pak, Al-Imtihan, Al-Nisbu. Ini apa tuh? Ujian mit. Ini apa? Padahal Nisbu itu bukan mustaq. Kata beliau ini adalah termasuk pengembangan bahasa zaman sekarang katanya. Keluar dari kaidah dan banyak sekarang. Gimana sih membedakannya? Ya dia harus update terus kan. Keluar dari kaidah iya, karena kaidah nak kan seperti ini Pak. Ya. Kaidah menurut seperti ini, ya kan? Iya, ini keluar dari Tapi masih masuk sebagai kaidah yang bagus. Enggak, keluar dari kaidah. Berarti bukan lagi udah. Bukan, enggak bisa kita baca dalam kaidah yang baku. Ini kan man'ut. Gimana terjemahnya? Perulangan yang tengah, ya kan? Yang mana? Padahal kita
lebih enak imtihan nisfi, mudah-mudah. Terpilih. Tapi enggak terpilih enggak seperti itu. Coba lihat kalau di kertas ujian santri itu al-imtihan an-nisfu. Aku dulu biasanya sering soal itu tak tulis al-imtihan an-nisfu, sekarang langsung nama jenengan baru soal. Baik, ini kok meluas kemana-mana. Ini bidarajatin. Nah ini baru nak manut. Ini nak manut dengan sepeda yang baru, jadi datin. Sepeda yang baru. Ciri-cirinya Pak, kalau dia untuk sifat ada yangnya itu Pak. Kalau ini rumah yang ustad, gimana rumah yang ustad? Gak bisa. Terus bahwa tolibu ilmi jelas ya. Mudah-mudahan. Tolibu. Ya, jadi ana menekankan di sini kita harus bisa membedakan na'at man'ut dengan mudhaf ilaih. Nah, karena kalau kata-katanya simpel kayak gini mudah, tapi kalau kata-katanya rumit, apalagi kita nggak tahu asal usul katanya, nah itu bingung. Kembali lagi ke konteks lagi. Iya, gitu. Iya. Sering-sering, Kalau nggak tahu artinya ya. sering-sering, iya. Artinya, iya. Jadi Pak, kalau sudah megang ilmu alat, ilmu bahasa, ikutlah Pak apa? Kayak misalkan pembelajaran bahasa Arab yang intensif dari para ulama Timur Tengah, belajar apa itu bagus. Itu mengasah kemampuan bahasa kita. Dan memang nggak langsung langsung paham kayak ustaz-ustaz yang sudah 10 tahun nggak mustahil. Kalau jenengan udah 2 tahun 3 tahun sudah belajar bahasa, nah sering nasihatkan oleh teman-teman, coba ikut misalkan pelajaran apa 6 bulan akidah, ya kan banyak sekarang yang bahasa Arab dari Timur Tengah langsung. Ya, anak sekarang masih ikut kayak takhirul fikih, jadi untuk menguatkan fikih dari Timur Tengah juga dari Saudi ya. Anak ikut yang madhab Hambali, jadi ada 4 madhab ya. Anak ikut yang madhab Hambali, jadi bisa madhab Hambali, bisa Syafi'i, bisa Maliki, bisa ikut itu. Nanti yang dipelajari apa fikih. Yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua adalah fikih ibadah, fikih muamalah, fikih warga, terus fikih hudud. Setelah itu usul fikih sama fikih. Itu bagus gurunya. Dan mudah kalau sudah berjalan lama. Tapi awal-awalnya pasti terlatih pasti. Tapi kalau jenengan sudah mampu dan sudah teruji ilmu alatnya, insya Allah nanti ilmu tambah sendiri, nggak usah ikut nanti ini Pak. Jadi ustaz. Nah eman sudah belajar, korbankan 5 hari, tinggalkan anak istri, baru habis asar sampai isya, habis dapat ilmu alatnya, udah nggak dipakai ya karatan Pak ya, hilang pasti hilang ya. Eman Pak, udah 3 tahun misalkan, selesai matemi, tak gini selesai, ya udah selesai juga ini. Tapi kalau jangan belajar pasti ya, alhamdulillah, dapat ijazah. Ya eman Pak ya. Sekarang banyak pembelajaran seperti itu, baik dari ustaz lokal dalam negeri atau luar negeri. Dan anak syaratkan jenengan Pak berbeda dengan orang yang tidak memiliki dasar ilmu alat. Kalau tidak memiliki dasar ilmu alat bisa mengikuti kajian HSI, semuanya bisa ya kan? Bisa. Apalagi punya ilmu alat mungkin lebih kuat. Kenapa? Karena maklumatnya, informasinya pernah mendengar ya kan, meskipun sekelumit, sepintas. Jangan kalau bisa langsung kepada sanadnya, ibaratnya sanadnya ya, langsung nyambung ke orang pertama, ulama langsung. Pasti susah awalnya pasti. Karena kita sudah belajar kaidah, mungkin kaidah sederhana, negara ulama ngomong bahasa Arab, 5% saja, 5% pertama. Ya, terus jadi 10% terus ya. Kalau ada kesusahan, coba sama teman yang lebih tinggi ilmunya, ilmu bahasa Arabnya, atau kembali puasa. Harus gitu Pak. Biar kita rasakan sendiri. Oh ternyata nahwunya, kayak ini rasa nahwunya yang sejati. Kalau dulu kan hanya ikip, Pak. Tersekarang, sekarang seperti ini. Iya. Kan? Harus kayak gitu Pak. Kayak gitu. Anak dari dulu sampai sekarang masih sering untuk murojaah. Ada pelajaran misalkan setahun, ada 6 bulan, ada apa. Sekarang masih kayak gitu. Terus kalau bisa berlanjut seperti itu, nambah ilmu, tidak nunggu seperti ini kalau punya ilmu alat. Baik, jadi kembali ke mudhof Pak ya. Kembali ke mudhof. Bismillahirrahmanirrahim. Jinsi yang di Iroh mansub yang pertama adalah mudhof di buku contohnya
mudhaf ilaih ya. Pelaku kebaikan. Pelaku kebaikan. Tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Nah, jadi fa'ilah khairin itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, yang namanya pelaku kebaikan di sini dinafikan dengan la. Contoh lain misalkan la darajatan ustadin al-Basri. Boleh? Ini Pak ya, jangan lupa yang punya ini ya. Mansub. La darajatan ustadin. Contoh lain la qalaman rajulin alal maktab. Dan seterusnya. Intinya jangan lupa mudhaf ilaihnya ini nggak boleh ma'rifat. Nggak boleh ma'rifat, harus nakirah. Ini adalah mudhaf ilaih yang pertama. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Ada pertanyaan yang pertama? Yang kedua, syabih bil mudhaf. Susunan yang mirip dengan mudhaf. Susunan yang mirip dengan mudhaf tetapi bukan mudhaf. Syabih bil mudhaf itu mirip dengan mudhaf tetapi bukan. Apa kemiripannya? Kalau di buku contohnya latoni al-jabal. Zahirun, tidak ada pendaki gunung yang nampak. Toli al-jabal itu pendaki gunung. Syabihul mudhaf yang mirip dengan mudhaf. Apa persamaannya, Pak? Dua kata. Iya, sama-sama tarkib. Sama-sama susunan dua kata. Tetapi tidak seperti yang atas. Kalau mudhaf ilaih, kata yang kedua itu pasti majrur, ya kan? Tapi kalau ini tidak harus majrur. Bisa mansub, bisa marfu. Kan kemiripannya sama-sama dua isim, ya kan? Perbedaannya, kata yang kedua ini selalu majrur, ya kan? Ini selalu majrur. Kalau ini nggak harus majrur, bisa mansub, bisa marfu, bisa nggak? Kalau itu nggak bisa. Bisa marfu nggak ini? Bisa? Bisa nanti. Kenapa bisa? Pokoknya bisa aja. Apa alasannya? Nanti ada. Nah, kayak gini, ini namanya syabih bil mudhaf. Ini kata pertama ini yang masuk. Ini masuk di toli'an. Ini masuk. Kok toli'an kok nggak toli'a? Beda. Kalau toli'a ini di sini. Kalau mudhaf kata pertamanya memang tidak boleh tanwin. Tapi kalau ini, yang ini harus tanwin. Tidak boleh tidak tanwin, harus tanwin. Kalau bisa nggak tanwin, ini nanti masuk yang pertama dan ini jabalin. Tapi ini harus begini karena ini syabih bil mudhaf. Tidak ada pendaki gunung. Penjelasannya bagaimana? Toli'an ini kan dari tola'a tulu'an, ya kan? Artinya bisa nampak, terbit, misalkan tuluk, sholat tuluk kan sholat yang terbitnya matahari. Tapi kalau dipakai untuk jabal itu pendaki. Tolak tu alal jabal misalkan, saya mendaki, pendaki isim fa'il, isim fa'il. Nah di sini artinya pendaki dan ini adalah gunungnya, pendaki gunung.
Nah ini kenapa? Ini namanya syabihul mudhof dan dia itu mansub sebagai isim la nafiyil jinsi. Jabalnya ini, nah ini letak perbedaannya. Jabalnya ini kenapa kok mansub juga? Ini namanya maf'ul bih. Lah, mana fiilnya? Kok ada maf'ul bih gak ada fiil? Ternyata fiilnya adalah ini. Ini isim fa'il dari fiil tola'a yatlu'u tulu'an toli'un. Jadi isim fa'il ini yang dia sendiri sebagai isim la, ya kan? Ini seperti begini. Seperti tola'a. Seakan-akan toli'un di sini, toli'an ya, toli'an karena isim la nafiyul jinsi. Seakan-akan dia itu ada fiil tola'a di sini. Atau istilahnya ulama nahwu itu, para pakar nahwu itu, isim fa'il ini beramalan seperti fiilnya. Ini kan fiil tola'a, fiil muta'addi. Butuh maf'ul bih, ini maf'ul bihnya. Sehingga karena dia maf'ul bih, bunyinya jabalan. Nah, gabungan ini dari isim fa'il yang beramalan dan ada maf'ul bihnya namanya syabih bil mudhof. Mirip dengan mudhof. Contoh lain, la akilan ruzzan. Triknya begini Pak, jenengan pikirkan di sini fi'il muta'addi. Akala ya, ulu makan. Akal tu ruzzan, ya kan? Saya makan apa? Makan nasi ya. Nasi harganya naik Pak ya. Sering makan sering karbohidrat ya. Sering nasi ya. Apa Pak? Biasa kita. Apalagi nasi banyak ya di sini. Jadi triknya begini, kalau ingin buat syabihul mudhof, jenengan ingat fiil. Fiilnya muta'addi. Akilan, nadhara, nadhiron. Apalagi syariban ya, syariban yashrabu syariban. Jenengan pikirkan itu fiil, setelah itu jadikan isim fa'ilnya, terus buat maf'ul bih setelahnya. Jadi syabihul mudhof. La akilan ruzzan di Sukoharjo misalnya. Tidak ada yang makan, nggak ada yang makan beras di Sukoharjo. Semuanya makan roti masalah. La akilan ruzzan, la syariban khamrun misalnya. La syariban khamrun di Sukoharjo. Contoh seperti itu. Dan seterusnya. La qori'an Qur'anan misalkan fil ghorbi misalkan. Tidak ada yang baca Quran di barat sana misalkan. Boleh. Intinya triknya begitu. La qori'an jabalan, la qori'an majallatan, la syariban ma'an, la apa dan seterusnya. Itu namanya syabih bil mudhof. Dan syabih bil mudhof ini yang menjadi isim lainnya, mansub. Bukan ininya ya. Bukan ininya yang pertama. Nanti di pertemuan yang akan datang, bagaimana kalau ininya marfu? Bisa. Karena kata pertama ini kan ibaratnya fiil ya kan? Ibaratnya fiil. Kalau fiilnya muta'addi, di sini maf'ul bih. Kalau fiilnya lazim, di sini nanti bisa. Kalau fiilnya muta'addi, di sini maf'ul bih. Isim fa'il ini dari fiil muta'addi, ini maf'ul bih. Kalau di sini lazim, fa'il atau naibul fa'il. Gimana Sat? Coba dari sekarang diandai-andai. Nanti makan depan, siapa tahu ketemu apa? Oh iya, sepertinya. Nah, kalau enggak buka referensi lain ada. Dan itu juga syabih bil mudhof. Meskipun seringnya kita tolian jabalan ya, di munada ya tolian jabalan. Iya, takutnya ini dijadikan satu-satunya contoh syabih bil mudhof. Ketika ketemu syabih bil mudhof lain bingung. Syabih bil mudhof banyak. Bentuknya tidak hanya seperti ini. Yang kedua yang barusan anak sebutkan. Nanti ada yang ketiga. Biar jenengan nggak bingung loh. Ternyata ini syabih bil mudhof ya. Baik, sudah maghrib. Saya dapat ya sedikit untuk isim la nafiyil
jinsi tidak apa-apa, yang penting masuk ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.